Alifur Rahman, Jokowi sindir dungu, bikin Karni kicap, SBY kena getahnya. Pak Jokowi bilangnya, ya Gibran sama Bobi itu kan sudah besar-besar, ya masa saya masih ngurusin? Gak usah lah, orang tua itu gak usah terlalu ngurusin soal anak. Nyindir AHY itu, yang kemana-mana ditemenin sama SBY. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sampai kali ini kerasa dia tuh nggak bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia siapkan gitu. Oke Pak, kita beralih kepada pertanyaan politik. Dia nggak bisa ngembangin gitu. Nggak kayak biasanya yang kita lihat-lihat sebagai seorang Karni yang sangat-sangat apa ya, mampu mengembangkan pertanyaan dan menjadi liar gitu. Di hadapan Pak Jokowi nggak berkutik, dia kayak grogi gitu. Ya kalau di acara yang dulu gitu ya, dia bisa bilang kan, kita rehat sejedak. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dikembangkan, dia mikir dulu gitu. Nah di hadapan Pak Jokowi nggak bisa dia langsung kaget dia. AO kaget gitu. Ya karena kami menanyakan soal survei publik. Di survei publik ini katanya kan soal kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara ini masih ya kurang lah Pak, masih perlu diperbaiki. Terus Pak Jokowi kan kaget gitu ya, kayaknya Pak Jokowi sudah nebak, karena ini kayaknya akan nanya ini deh. Terus Pak Jokowi, hah? Apanya yang kurang? Lawang presiden tiap hari dicaci, dimaki, dihina, didungu-dungukan. Ini nih, yang paling penting, didungu-dungukan gitu. Ya masa Pak Karni nggak lihat? Putra dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Muhammad Bobi Nasution saat ini baru memulai karir politiknya sebagai kepala daerah. Kupikir cupu, ternyata suhu. Nah itu, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Karni Ilyas ketika datang ke istana dan wawancara dengan Presiden Jokowi. Karena Pak Karni ini sebelum masuk ke dalam istana mungkin dia berimajinasi atau meyakini bahwa Pak Jokowi akan menilainya sebagai orang yang netral. Sebagai orang yang tidak berpihak kepada oposan gitu. Makanya kemudian Karni datang ke istana dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat liar dan bisa menjadi isu yang panas ke depan gitu ya. Tapi akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan Karni Ilyas dipatahkan semuanya sehingga membuat Karni ini kayak nggak berkutik. Dia yang ngundang Rocky Gerung, dia yang kasih panggung kepada Bahar Smith. Tiba-tiba datang ke istana, wawancara dengan Pak Jokowi, bicara soal demokrasi. Demokrasi liberal. Dan kita juga sebenarnya bertanya kepada Karni Ilyas sejak lama gitu ya. Kenapa dia memberikan panggung yang luar biasa kepada Rocky Gerung, kepada Bahar Smith gitu. Ini apa tujuannya? Apakah untuk memasyarakatkan kedunguan di Indonesia? Atau untuk apa gitu? Kita bingung gitu. Orang kayak Bahar Smith diberikan panggung untuk bicara, menjelaskan seolah-olah paling suci. Dipikirnya Pak Jokowi nggak tahu mungkin gitu ya. Sama Karni. Makanya dia datang dengan pertanyaan soal kebebasan berpendapat. Ya kalau pertanyaan ini dibahas di acaranya Karni Ilyas, yang datang Rocky Gerung, Rizal Ramli, ya sudah. Bisa kemana-mana itu, bisa liar. Tapi ketika ditanyakan kepada Pak Jokowi, langsung selesai, sekakmat. Gibran sebagai wali kota Solo, sedangkan Bobi sebagai wali kota Medan. Ini langsung kaget Karni kayaknya gitu ya. Hah? Mulutnya nggak bisa bicara. Kayak kita nonton film kena pus tuh.
Masa Pak Karni nggak lihat? Itu kan bahasa lainnya. Lawang yang sering dungu-dunguin saya kan sering diundang sama situ. Sama Pak Karni sering diundang gitu. Apapun bahasanya, apapun materinya, Rocky Gerung penutupnya di acara Karni. Lah ini masih nanya soal kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara apa coba? Lawang sudah diundang terus sama si Karni. Karena itu kami jadi grogi kayaknya gara-gara itu. Pak Jokowi kok tahu? Ada orang yang suka dungu-dungukan dia, kok tahu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi punya datanya gitu. Dan dari sini gitu ya, gara-gara pertanyaan ini gitu ya, ini kemudian membuat kita tahu bahwa Pak Jokowi punya data dan tahu siapa soal Karni Ilyas ini gitu. Dalam wawancara eksklusif Karni Ilyas dengan Presiden Jokowi, sempat disinggung juga mengenai kedua wali kota yang juga putra dan menantu kepala negara tersebut. Tapi kalau memang sudah bubar, ya mungkin karena memang sponsor itu atau iklan, pengiklan, itu udah ngelihat ini nggak kondusif, ini nggak usah dilanjutin. Makanya kemudian iklan-iklan itu berguguran. Nah ketika iklan sudah nggak ada, sudah bubar lah. Makanya kemudian Karni bikin acara sendiri di YouTube. Tetap aja yang diundang Rocky lagi gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya soal utang. Ini juga pertanyaan yang sebenarnya sering dibahas oleh kelompok-kelompok oposan gitu ya. Wah, utang Indonesia ini udah sekarat, nanti Indonesia ini dijual ke Cina dan sebagainya. Banyak yang bilang nggak gitu. Karena imajinasi mereka, kalau kita punya utang ke bank terus kita nggak bayar, yang disita adalah jaminannya, agunannya. Kalau kita menjaminkan rumah misalkan, ya rumah yang disita sama bank gitu. Nah seolah-olah ketika Indonesia punya utang, itu juga akan terjadi hal yang serupa kalau nggak bisa bayar gitu. Padahal kemampuan kita untuk membayar itu masih sangat-sangat tinggi. Nah ini juga masih ditanyakan sama seorang Karni Ilyas gitu. Jokowi mengatakan tidak akan ada, tidak ingin ikut campur, ikut menentukan seperti apa perjalanan karir politik putra dan menantunya tersebut. Lawang tiap hari Pak Jokowi atau Presiden dihina-hina, dicaci maki, masih kurang apa? Jadi dari sini juga saya akhirnya menyadari gitu. Mungkin juga banyak orang yang bertanya soal ILC gitu ya. Kenapa ILC dibubarkan sama pemerintah? Itu kan isunya, itu kan fitnahannya gitu ya. Padahal ILC itu bubar ya karena soal ini gitu, soal kualitas dan pertanyaan-pertanyaan seorang Karni Ilyas. Ya kalau acara dibubarkan, itu kan yang membubarin itu pihak stasiun TV-nya, bukan pemerintah gitu. Long TV One ini bukan BUMN. Mana bisa kemudian pemerintah meminta TV One untuk ngebubarin ILC? Gak bisa, gak akan bisa gitu. Tapi kalau memang sudah bubar, ya mungkin karena memang sponsor itu atau iklan, pengiklan, itu udah ngelihat ini nggak kondusif, ini nggak usah dilanjutin. Makanya kemudian iklan-iklan itu berguguran. Nah ketika iklan sudah nggak ada, sudah bubar lah. Nah Pak Jokowi bilang ya kita kan Amerika, kalau dibandingkan dengan Amerika, itu dengan GDP-nya itu sudah 126%. Jepang sampai 220% terhadap GDP. Nah kita ini masih cukup rendah kata Pak Jokowi. Nah, Karni Ilyas dalam hal ini mampu untuk mengembangkan pertanyaan selanjutnya. Karena kalau Amerika itu kan bisa cetak dolar sendiri, Pak, dan semua orang pegang dolar katanya, dan semua transaksi global itu kebanyakannya dolar. Nah, sementara Jepang itu mayoritas utangnya itu dalam negeri, banyak kepada warganya. Nah, dari sini langsung diskakmat sama Pak Jokowi. Cuma bahasa Pak Jokowi itu gak langsung gitu ya. Padahal kalau langsung dibilang ya kita juga akan banyakkan di dalam. Asik itu kalau kayak gitu. Tapi mungkin takutnya Karni Ilyas tambah grogi. Karena sudah cukup grogi, makanya kemudian Pak Jokowi menjelaskan secara teknis gitu. Dulu 7 tahun yang lalu SBN kita itu 40% dipegang asing. Nah sekarang setelah Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.
kemudian Pak Jokowi menjelaskan secara teknis gitu. Dulu 7 tahun yang lalu SBN kita itu 40% dipegang asing. Nah sekarang setelah Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. kemudian Pak Jokowi menjelaskan secara teknis gitu. Dulu 7 tahun yang lalu SBN kita itu 40% dipegang asing. Nah sekarang setelah Indonesia